Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kami informasikan, alhamdulillah tadi malam sudah melaksanakan sholat tasbih malam ke-27, kemudian tinggal satu lagi malam 29. Sekalian kami informasikan rencana yang sholat Isra plus narasumber Profesor Dr. Randa Sunarsi MSI yang rencananya Minggu dirubah menjadi Sabtu. Jadi Sabtu, kemudian sekalian sholat Isra, materinya bagus, kemujiatan matematik dalam Al-Quran. Jadi insya Allah menarik ini materinya. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan sehingga bisa menjalankan puasa sampai Ramadan akhir. Amin Allahumma amin. Marilah kita baca syahadat, istighfar dan asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u
Ya Mu'itu Ya Muhyi Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwalu Ya Akhir Ya Dhahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali Wal Ikram Ya Musitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dhur Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Bati'u Ya Baqi Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dikruhu Bi Asma'ikal Husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina Wa dhurriyatina Kafir an sayyatina Wastur ala uyubina Wajbur ala nuqsanina Warfa darajatina Wazidna ilma nafi'ah Wa rizqa wasi'ah Halalan thayyiba Wa amalan solihah Wa nawwir qulubana Wa yasir umurana Wa sahih ajsadana Daima hayatina Ilal khairi qarribna Anis syarri ba'idna Wa kurba roja'una Akhiran innal munabali maqasidana Waqdi hawaijana Walhamdulillahina alladhi hadana Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-34, yaitu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, yabna adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka maka naminka wala ubali. Yabna adama lau balagot dunubuka
ananas samai sumastaghfartani ghafartulaka ya ibna adama innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya summa ataitani la tusriku bi sayan la ataituka bikurabiha maufirah. Yang artinya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni apa-apa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke seluruh langit, ke semua awan yang ada di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku, niscaya aku datang kepadamu dengan membawa ampunan yang lebih luas daripada bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hadis tapi hadis qudsi. Jadi isi daripada hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Jadi Imam Ghazali memberikan pencerahan pada kita dalam mengkaji asma Allah Al-Ghafur. Ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu harapan, memberikan satu obat bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan dosa dan maksiat. Jadi ini merupakan sugesti dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang berdosa itu seperti orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu harus dibesarkan hatinya. Jangan sampai malah ditakut-takuti. Sakitnya apa, Pak Pardi? Lambung. Wah, kemarin tetangga saya itu sakit lambung, mati Pak Pardi. Wah, malah raka orang kafir. Nah ini hadis ini memberikan gambaran pada kita. Jadi ketika ada saudara kita sedang dilanda satu hampir putus asa, entah itu sakit atau kesulitan ekonomi atau sedang dirundung rumah tangga, itu kita harus besarkan hatinya, lapangkan hatinya. Jangan sampai ada orang yang sedang sedih, sedang susah malah ditambah-tambahi. Ada apa Pak Sigit? Mau ke KUA. Lah kenapa? Lah istri saya minta cerai. Walah, cerai saja. Cari yang lain. Wah itu malah rusak semua itu. Tidak diberi obat malah dihancurkan sekalian. Nah, kita tidak boleh. Jadi dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala itu paham tentang kondisi hambanya. Jadi orang itu kan tidak tahu ya. Masa mudanya mungkin karena lingkungan, karena pergaulan, lalu dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang bertumpuk-tumpuk. Oleh Allah Subhanahu wa taala digambaran sampai sepenuh langit. Nah, itu kan saking wakai itu. Nah, dosa sepenuh langit itu kan dosa mah berapa banyak itu. Nah, Allah itu tetap selama kita masih hidup di dunia ini, Allah masih membuka selebar-lebarnya. Itu memberikan gambaran pada kita, seluas langit itu berarti pintu yang begitu luas untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun pada Allah. Tidak ada istilah kata putus asa. Wah, aku kadung kakean dosa, kakean maksiat, meh ning masjid iki ya pantes, ndak ada. Jadi
Setelah orang itu masa mudanya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, lalu setelah usia-usia 60 ke atas sadar, ayo teman-teman saya sudah mulai meninggal dan di sana itu apa yang dia bawa, rumahnya juga tidak dibawa, mobilnya tidak dibawa, kecuali amal. Lah saya ini amalnya apa? Wong saya sejak muda itu penuh dengan dosa. Nah ini dari hadis ini tidak perlu mikir amal. Yang penting bertaubat, menyesali perbuatannya itu. Kalau Allah sudah membuka lebar-lebar pengampunan, seolah-olah dosa itu tidak ada. Bersih. Sehingga nyaman-nyaman saja untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini digambarkan membawa kesalahan sepenuh bumi. Kemudian kamu datang kepadaku. Dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku, niscaya aku datang kepadamu dengan membawa ampunan yang lebih luas daripada bumi ini. Jadi kita membawa dosa katakanlah 1 kintal. Lah Allah itu karungnya itu lebih dari 1 kintal. Jadi dosa yang 1 kintal itu dimasukkan karung yang lebih luas daripada, lebih besar daripada 1 kintal itu masuk. Nah, jadi ini luar biasa ini. Tapi ini sekali lagi yang pertama pesan oleh Imam Al-Ghazali itu bagi kita ketika mengkaji hadis ini, itu yang pertama itu agar kita bisa memberikan saudara-saudara kita satu sugesti untuk diajak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala selama masih hidup ini. Jangan sampai kesempatan umur panjang. Kebanyakan yang mau bertaubat ini biasanya sudah usia 60 ke atas Pak Judawi. Tapi nak masih muda belum pernah sakit bahkan tidak pernah masuk angin itu kadang-kadang belum sadar, apalagi uangnya banyak, semua terpenuhi itu kadang-kadang untuk sadar atas perbuatan itu kurang. Tapi kalau sudah usia 60, cari uang sudah susah, mau kerja apa uang sudah pensiun, mau jualan soto ya enggak paham soto, mau jual es degan ya enggak paham es degan. Akhirnya lolak-lolok di rumah, merenung masa lalu. Belum lagi ditambah istrinya marah-marah. Sebab bingung mau ke masjid, tidak pernah ke masjid. Di rumah istri marah-marah, mau jualan soto enggak bisa. Akhirnya bingung mutar, terus masuk ke kamar dikunci, nangis, merenungi. Nah ini sudah bagus kalau sudah begitu. Datang ke Pak Judawi, saya ikut sholat tasbih boleh. Loh saya belum pernah ke masjid, enggak apa-apa daripada nanti ditolak oleh masjid. Ketika hidup enggak pernah ke masjid, tahu-tahu mayitnya dapat ke masjid. Lah masjid kaget loh, iki sopo iki. Belum tahu rene kok digowo rene. Gowo rene wis meninggal. Maka sekali lagi kita harus bisa membesarkan pada saudara-saudara kita yang belum sadar. Di usia-usia yang sudah tua ini harus melupakan dosa-dosa yang lalu, tapi kita menatap masa depan bahwa saya akan membawa amal yang sebanyak-banyaknya. Adapun dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah selesai. Lalu ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah
innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tidak hadis, malah Al-Quran surat Az-Zumar. Langsung informasi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dari Al-Quran, Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu menyampaikan pada orang-orang yang melampaui batas dalam arti melakukan perbuatan dosa yang macam-macam dosanya. Lah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berputus asa. Tidak boleh langsung wah terus kadung apa tobatku diterima, tidak boleh. Di sini Allah menyampaikan, janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Dosa macam-macam. Dosa mabuk-mabukan, dosa berzina, dosa memaki orang, dosa menjotos orang. Juga dosa macam-macam jami'ah, seluruh dosa. Kecuali dosa terhadap anak Adam loh nih. Kalau hutang Allah tidak nanggung. Jadi tidak berarti kalau hutangnya 100 juta lalu membaca Sayyidul Istighfar sama Pak Haji Udawi lalu ikut sholat tasbih lalu hutangnya lunas, tidak. Ini hakul Adam. Jadi ini yang dimaksud dalam Al-Quran ini jami'ah, dosa semuanya itu dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak melaksanakan sholat, dosa tidak berpuasa, tidak. Nah kalau dosa tidak berzakat itu tetap, misalkan tahun 2014 tidak melakukan zakat, 2015 tidak melakukan zakat, tetap berkewajiban, tidak boleh terus lunas, tidak boleh. Jadi waktu tahun 2014 kewajiban zakat 10 juta. Terus 2020 20 juta, berarti 30 juta, baru itu terus bangkrut, tidak punya uang. Nah selama dia masih punya kekayaan harus keluarkan zakat. Karena pada waktu itu dia punya kewajiban mengeluarkan zakat. Nah zakat ini hakikatnya bukan milik kita. Itu hak fakir miskin orang lain. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita mengambil hak orang lain. Mencuri, Pak Haji Udawi. Tidak berzakat itu mencuri. Hak orang lain diambil. Lalu yang terakhir, masih ada dua ini oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin muslimin ya'malu dan ban ila waqafa maliku salasa sa'atin fa inistaghfara min dan bihi lam yurfi'hu alaihi wa lam yu'adzibhu bi yaumal qiyamah. Yang artinya tidaklah seorang muslim yang berbuat dosa melainkan malaikat berhenti menunggunya selama 3 jam. Apabila dalam waktu itu ia mohon ampun kepada Allah atas dosanya, malaikat pun tidak menimpakan dosa itu kepadanya. Dan pada hari kiamat pun ia tidak akan dijatuhi siksa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila muslim itu melakukan dosa itu ditunggu sampai 3 jam. Jadi jam 8 melakukan dosa,
lalu 9, 10, 11. Kok dia itu memohon ampun, maka tulisan itu tidak muncul. Jadi ditunggu sampai 3 jam. Katakanlah Pak Judawi itu melihat orang cantik, itu kan dosa. Lihat lama. Nah, oleh malaikat ditunggu. Kalau nanti 3 jam kok baca istighfar, enggak jadi ditulis, Pak. Tapi kalau kok tidak istighfar, oh tulis. Ini melihat orang cantik di Arya Mukti misalnya begitu. Atau dosa-dosa yang lain. Atau mungkin ngerasani budur, wah budur masakannya enggak enak ya sahur. Itu ditunggu sampai 3 jam Pak Judawi. Nah, kalau baca istighfar, mohon ampun, enggak jadi ditulis. Ini hadis ini jadi betapa luasnya rahmat Allah. Tapi ini ya jangan dijadikan berulang-ulang kok mau istighfar, malaikatnya suwe-suwe tites wong iki gawe dolanan aku iki. Lalu yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, ini juga Rasulullah SAW bersabda, man min abdin wala ummatin istaghfarallaha fi yaumin sab'ina marrah illa ghafarallahu lahu bisab'i mi'ati dan bin faqad khaba abdun au ummatun amila fi yaumin wailatin aksara min sab'i mi'atin dan bin, yang artinya tidaklah seorang hamba Allah baik pria maupun wanita yang beristighfar 70 kali sehari melainkan Allah mengampuni 700 dosa-dosanya, dan sesungguhnya sia-sialah hamba Allah baik pria maupun wanita yang dalam waktu sehari semalam berbuat dosa lebih dari 700 kali. Ini maksudnya begini, jadi ketika kita beristighfar sehari semalam itu 70 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang jumlahnya itu ada 700. Nah, dosa-dosa 700 dosa apa wae? Ngrasani budur, ngrasani Bu Narto, ngrasani Bu Bambang, ngrasani Bu Kasmir misalnya. Nah, itu sampai 700 wono. Nah, kalau sampai orang tok sehari semalam melakukan dosa sampai 700, ibu-ibu ini misalkan mengumpat si A, si B sampai 700 itu nemen. Jadi kudune tidak sampai 700 kudune. Kalau sampai membuat dosa kok 700 kali itu nemenisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hadis maupun ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali ini pesannya yang pertama itu jangan sampai kita itu ketika mengkaji ayat maupun hadis ini lalu sembrono, karena seolah-olah Allah itu membuka lebar-lebar pengampunan lalu ngentengke, itu tidak boleh Pak Judawi ya. Jadi ini ibarat obat. Orang berdosa itu ibarat orang yang sedang sakit harus diberi sugesti. Kalau ada dokter kok tidak pandai memberikan sugesti, pasiennya pasti tidak akan sembuh. Karena sugesti itu menurut dokter itu sudah 50% penyembuhan. Lah kok Pak Haji Udawi ke Pak Soni, tahu-tahu ketoke wong ora profesional, ora mari Pak. Tenan. Jadi harus yakin dulu. Pak Haji Udawi ke tempat saya bawa air putih tak bacake, kalau sugestinya kuat mari kok. Jadi penting sugesti itu, maka hadis ini adalah hadis sugesti bagi orang-orang yang terlanjur sakit berbuat dosa biar semangat sembuh. Jadi orang sakit harus disemangati sembuh. Orang stroke tidak disemangati, udah belajar iso-iso. Gue melaku rono, iso-iso melaku tonggoku wingi we iso tangi lah. Semangat lah nak di donke lah. Ora. Mbok ngasih 10 tahun tetap stroke ora mari. Wah,
ora mari-mari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.